Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Guru Simdik, tempat belajar bersama. Pada seri video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang komunikasi daring atau komunikasi dalam jaringan. Nah, apa saja yang akan kita bahas pada seri kali ini? Ikuti terus pembahasannya. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe dulu ya. Sebelum kita lanjut, kita akan review dulu yang telah kita pelajari pada video sebelumnya, yaitu tentang syarat-syarat terjadinya komunikasi. Tentunya teman-teman masih ingat ya apa saja syarat-syarat terjadinya komunikasi. Nah, di sini ada 5 hal. Yang pertama adalah komunikator atau transmitter, yang kedua komunikan atau receiver, yang ketiga adalah media transmisi, dan yang keempat adalah protokol. Bagi teman-teman yang belum mengetahui syarat-syarat terjadinya komunikasi, penjelasannya ada di video sebelumnya. Nah, untuk kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan materi setelah kita mengenal syarat-syarat terjadinya komunikasi. Nah, ini adalah simulasi bagaimana komunikasi terjadi. Di sini sudah saya siapkan ada 3, yaitu yang pertama ada komunikator, yang kedua ada komunikan, dan yang ketiga adalah server. Katakanlah ini ada berada di tempat yang berbeda, 3 tempat yang berbeda. Sang komunikator ingin mengirimkan pesan kepada komunikan melalui layanan chatting. Maka sang komunikator akan mengirimkan pesan terlebih dahulu. Pesan akan dikirimkan melalui server dan diterima oleh server. Kemudian server meneruskan ke komunikan. Sehingga di sini server merupakan penyedia layanan komunikasi. Nah, dari simulasi ini kita bisa melihat bahwa terjadinya komunikasi, ada komunikator, ada komunikan, lalu ada media transmisi. Nah, tentunya di sini ada medianya berupa penghubung antara komunikator dengan server atau server dengan komunikan. Maka pada tayangan selanjutnya akan kita tampilkan bagaimana komunikator ini bisa menghubungi server, atau dari server bisa menghubungi komunikan. Nah, kita bisa cari di Google submarine cable. Maka kita akan menemukan website submarine cable map. Ini adalah peta dari kabel-kabel yang berada di bawah laut, melintasi benua, melintasi samudera, untuk menghubungkan antar pulau, bahkan antar benua. Nah, begitu banyak kabel yang berada di bawah laut untuk menghubungkan antara satu pulau dengan pulau lain. Contohnya ini, Ketapang Indonesia, lalu dihubungkan ke Cirebon. Lalu kita lihat lagi, dia akan dihubungkan ke Australia, sehingga bisa terkoneksi dengan Australia, di port Australia. Nah, lalu ada kabel yang panjang sekali sampai ke Emirat Arab, ke Oman. Dari Australia sampai ke Oman, panjangnya 9.800 km. Tentunya sangat panjang sekali. Nah, ini adalah cara bagaimana internet terkoneksi antara satu benua dengan benua yang lain. Lantas, setelah kita mengetahui bagaimana internet itu bekerja, ada 2 macam untuk komunikasi dalam jaringan. Kalau tadi kita melihat, oh ternyata internet itu caranya seperti itu. Kemudian bagaimana cara memanfaatkan internet untuk berkomunikasi? Nah, bentuknya ada 2 pemanfaatan. Yang pertama ada komunikasi daring berupa daring sinkron, dan yang kedua ada komunikasi daring asinkron. Apa perbedaannya dari 2 jenis komunikasi daring ini? Yang pertama, komunikasi daring sinkron. Komunikasi daring sinkron menggunakan perangkat seperti komputer, smartphone, dan yang sejenisnya, dan terkoneksi dengan internet sebagai media yang terjadi secara serempak waktu nyata atau real time. Jadi komunikasi daring sinkron adalah komunikasi yang terjadi menggunakan perangkat yang terhubung dengan internet dalam waktu yang sama.
Sehingga contohnya adalah WhatsApp, Telegram, dan lain sebagainya. Ini adalah contoh-contoh dari komunikasi daring sinkron. Artinya saat orang berkomunikasi dengan orang lain, dia terjadi dalam waktu yang sama. Contohnya video conference. Video conference tentunya akan dalam waktu yang sama meskipun dalam zona waktu yang berbeda. Misalkan di Indonesia, di Jakarta menggunakan waktu Indonesia bagian barat. Kemudian misalkan di Bali, dia akan menggunakan waktu Indonesia bagian tengah. Meskipun selisih 1 jam, tapi hakikatnya dalam waktu yang sama. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah komunikasi daring asinkron. Apa itu komunikasi daring asinkron? Komunikasi daring asinkron atau tak serempak adalah komunikasi yang menggunakan perangkat komputer dan dilakukan secara tunda. Artinya, tidak dilakukan secara langsung, tidak dalam waktu yang bersamaan. Contohnya saat mengirim email. Tentunya saat mengirim email akan sangat berbeda dengan kita mengirim chat. Saat kita mengirim email, kita akan menulis semua apa yang kita ingin sampaikan, kita tulis terlebih dahulu, baru kita kirim. Berbeda dengan chatting. Chatting akan mengirimkan mungkin kata demi kata atau kalimat demi kalimat atau paragraf demi paragraf. Sehingga terjadi komunikasi secara langsung dan secara serempak. Artinya tidak ada waktu tunda. Contoh yang lain, komunikasi daring asinkron contohnya adalah Instagram. Saat kita melihat status Instagram, foto-foto, dan lain sebagainya, tentunya itu adalah terjadi tidak dalam waktu yang sama. Berbeda dengan halnya apabila kita live di Instagram, tentunya itu menjadi komunikasi daring serempak. Tetapi kalau sifatnya status atau foto yang telah diupload sebelumnya, nah ini dinamakan dengan komunikasi daring tak serempak. Sama halnya ketika kita melihat video di YouTube dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir adalah komponen komunikasi daring. Nah, komunikasi daring ini bisa bekerja dengan baik atau bisa bekerja sesuai dengan apa yang diinginkan apabila terdapat 3 komponen komunikasi daring. Yang pertama adalah hardware. Tentunya kita membutuhkan perangkat keras, hardware, berupa komputer, smartphone, atau perangkat-perangkat yang lain. Ini hardware. Nah, hardware ini membutuhkan yang namanya software. Software ini apa? Software adalah perangkat lunak yang digunakan atau diinstalkan ke dalam hardware yang kita gunakan. Contohnya, saat kita ingin menggunakan WhatsApp, tentu kita akan menginstal WhatsApp. Saat kita akan menggunakan Telegram, tentu kita akan menginstal software Telegram. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah brainware. Tentu komunikasi tidak akan terjadi apabila tidak ada brainware-nya, karena hakikatnya yang berkomunikasi adalah antar brainware ini. Jadi antara person satu dengan person yang lain. Nah, ini dalam bentuk brainware. Demikian penjelasan untuk video kali ini. Pada kesempatan video selanjutnya, kita akan membahas penggunaan aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk komunikasi dalam daring. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.